MKD dari fraksi Golkar Kahar Muzakir bahkan kembali mempersoalkan rekaman pembicaraan yang menjadi barang bukti laporan Sudirman Said. Pencatutan nama presiden memang kagak ada. Terus Setia Novanto dalam rekaman tidak minta apa-apa. Loh, Bapak laporin ke sini situ kan. Sekarang buktinya rekaman tidak mau dikasih. Ya. Ketika Ma'ruf bilang, tapi kan isi flash-disknya sama persis dengan... Nggak ada perlu, faktanya dia tidak mau kasih. Kalau dia sama pasti bagus. Itu kan itu. Setelah memanggil dan memeriksa keterangan pengadu, teradu, dan saksi, serta memperdengarkan bukti rekaman di persidangan, Senin besok MKD dijadwalkan akan meminta keterangan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Jam 13 kita mau mengundang Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tapi ada rencana nggak Bang mempertemukan Setia Novanto, Pak Ma'ruf, dan Riza? Tergantung bagaimana pendalaman di MKD. Tentu setelah persidangan Senin kita akan rapat internal. Harus selalu proses begitu. Ya baik, tadi kalau kita sudah saksikan Bang Refli dan juga pemirsa satu informasi bahwa memang dipertanyakan setelah mempertanyakan bagaimana legal standing, kemudian juga rekaman diminta dibuka, sudah dibuka lalu dipertanyakan lagi keabsahan atau keaslian dari rekaman, lalu ada pernyataan dari Kahar Muzakir menyatakan bahwa rekamannya tidak diberikan oleh Kejagung, untuk apa diteruskan lagi sidangnya seperti itu. Ini kalau kita melihat Bang, apa yang bisa Bang Refli baca atau memang seperti yang dikatakan oleh Sebastian Salang tadi, ini MKD maunya apa sebenarnya? Iya, MKD kan sudah jelas maunya kan, jadi ada yang pihak yang ingin tetap melanjutkan sidang ini dari awal mengungkap kebenaran, tapi ada juga kelompok yang memang ingin menyetop sidang ini kan begitu, artinya pelanggaran etiknya kemudian tidak dilanjutkan. Sudah terbelah juga antara anggota MKD ini ya? Nah, cuma yang menjadi masalahnya adalah mereka yang dari awal kita tahu ya, beberapa orang yang jelas sikapnya membela, terutama yang berasal dari partai yang sama. Tetapi kan dari partai yang berbeda ini kan kita juga harus confirm apakah mereka betul-betul memang punya sikap demikian. Jangan-jangan di publik mereka tegas, mereka ingin lurus, tapi tiba-tiba ternyata di dalam juga konspiratif kan begitu. Nah saya khawatir ini kemudian terjadi. Karena itu kalau saya lihat pembelahan misalnya ya, antara yang kemudian ingin terus sidang ini dilanjutkan dengan yang sidang dinyatakan tidak memenuhi syarat misalnya, kan awalnya kan mayoritas yang menginginkan terus. Artinya ini bukan sekedar hanya masuk angin ataupun juga mengulur-ngulur waktu, artinya memang sudah ada skenario juga yang disiapkan. Iya, saya kira tetap ada ya, karena ini kan jabatan yang sangat prestisius ya, dan lebih dari itu adalah kalau seandainya ini diterus-teruskan kan jadi takutnya jadi efek bola salju yang terus publik juga menanti Bang Refli kapan keputusan dari sidang etik Novanto ini akan selesai atau akan ada keputusan khususnya sebelum masa reses. Kita mengharapkannya seperti itu. Tapi kalau melihat ini, Anda melihat skenario putusan ini akan seperti apa? Saya tidak yakin kalau saya tidak yakin kalau reses. Memang ada tadi saya ketemu ada anggota DPR yang mengatakan dia yang menginginkan sebelum reses 18 sudah ada putusan. Tapi saya tidak yakin ya, karena pasti ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu. Cuma kalau kita bicara skenario putusan, saya mengatakan begini, kan saya pribadi tidak ada urusan apakah Setia Novanto akan dinyatakan bersalah atau tidak, itu soal lain. Tetapi jangan sampai kemudian mislead cara menghukumnya. Kalau misalnya dinyatakan bersalah, begini, kalau misalnya masyarakat kan barangkali ingin mengatakan bahwa ini sudah terjadi pelanggaran berat, karena itu harus diberikan sanksi yang maksimal. Sanksi maksimal adalah pemberhentian. Tapi jangan lupa, kalau ada dugaan pelanggaran berat, maka kemudian harus dibentuk panel. Saya sudah sampaikan ini ke media lain. Jadi, kalau dibentuk panel, maka panelnya terdiri dari 4 orang independen, masyarakat, dan 3 orang MKD. Ini akan berlangsung seperti apa panelnya ini? Dan panelnya ini sidang semua panel itu tertutup semua. Ya, sidang panel tertutup. Nah, nanti panel akan membenarkan apakah betul sudah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Kalau dia mengatakan tidak terjadi pelanggaran berat, case close, tutup. Tidak bisa dinyatakan lagi. Tidak bisa dinyatakan, lalu kemudian tidak akan ada sanksi. Kalau panel menyatakan bahwa memang benar ada pelanggaran berat, maka akan dibawa ke sidang paripurna, rapat paripurna DPR. Apa yang bisa terjadi dalam paripurna ini? Rapat paripurna menyatakan setuju atau tidak setuju untuk pemberhentian. Kalau rapat paripurna menyatakan tidak setuju, bebas juga. Artinya kemungkinan untuk bebas dari sanksi ini juga cukup besar. Besar, 2 stage itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya saya menyarankan begini, kalau memang masih banyak komponen-komponen yang memang betul-betul ingin menegakkan soal dugaan pelanggaran kode etik ini, MKD, yang di tangan MKD itu ada 2 sanksi yang bisa diberikan, sanksi ringan dan sanksi sedang. Ya, jadi pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. Nah,
sanksi sedang harusnya. Sanksi sedang itu apa? Sanksi sedang itu sudah bisa memberhentikan dari pimpinan DPR. Oke. Nah, karena itu tadi saya katakan dengan anggota DPR, saya tidak sebut namanya, mestinya sanksinya kalau memang mereka yakin sudah terjadi dugaan pelanggaran berat, sanksi sedang diberikan dulu. Jadi MKD Tanpa melalui sidang-sidang ini? Bukan, setelah sidang ini? Setelah MKD ini, setelah sidang MKD. MKD menyatakan sudah terjadi pelanggaran sedang dan memberikan sanksi sedang, yaitu pemberhentian atau pencopotan dari pimpinan DPR. Itu sanksi sedangnya. Tetapi MKD juga menduga ada pelanggaran berat. Karena pelanggaran berat itu bukan wilayah MKD, tapi wilayah panel, MKD membentuk panel. Nah, panel itu hanya untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran berat. Tapi pelanggaran sedangnya sudah case close, sudah diberhentikan sebagai pimpinan. Ini yang bisa dilakukan oleh anggota MKD sebenarnya. Jangan logikanya melompat. Kalau sanksi sedangnya tidak diberikan, langsung kemudian dugaan pelanggaran berat, memang kalau terbukti dan kemudian diterima di paripurna, akan berhenti sebagai anggota DPR dan tentu dengan demikian sebagai ketua DPR juga. Tapi kalau tidak, dia akan bebas. Nah, ini yang kemudian jangan kemudian kita senang dulu kalau kemudian ada rekomendasi pelanggaran berat. Ada beberapa skenario yang bisa dimainkan. Bang Refli, ini juga ada pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon yang menyatakan akan membentuk pansus untuk mengungkap mafia dalam PT Freeport Indonesia. Padahal sidang MKD saja untuk sidang etik saja. Ini sedemikian sampai saat ini belum ada keputusan. Banyak sekali intrik-intrik yang terjadi. Apakah memang membentuk pansus ini juga sebuah solusi atau ini lagi-lagi hanya sebuah skenario untuk mengaburkan kembali? Akhirnya kita melihat niatnya apa ya. Kalau seandainya niatnya lurus untuk mengungkapkan masalah Freeport ini yang tidak pernah selesai dari tahun ke tahun, ya kita apresiasi. Tapi baiknya membentuk pansus itu setelah MKD selesai, sehingga kemudian energi DPR tidak terpecah-pecah ya. Nah, sehingga setelah kemudian MKD selesai, dengan misalnya apakah itu memberikan sanksi atau tidak tergantung pelanggarannya, bisa saja dibuat pansus tentang Freeport ya untuk kemudian mengungkapkan bagaimana kemudian bisnis proses di Freeport tersebut termasuk perpanjangan dan lain sebagainya. Karena saya termasuk orang yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada rezim kontrak karya di Republik ini setelah sebenarnya sejak Undang-Undang Dasar 45 diundangkan tahun 1945, lalu kemudian ada Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang mengatakan mestinya rezimnya izin, bukan kalau kontrak karya kan equal antara pemerintah dan korporasi asing. Kalau ini kan tidak, rezimnya perizinan. Nah, setelah 2021 kontrak Freeport selesai, maka rezim perizinan yang harus kemudian dipraktikkan, bukan lagi rezim kontrak karya itu. Nah, karena itu tetapi kan harus ada dorongan politik ya, keberanian politik untuk ini. Nah, pansus dalam konteks itu silahkan saja, asal pansusnya tidak masuk angin juga tentunya. Lalu kemudian battle ketiga, proses hukum. Ya silahkan proses hukum juga memperlihatkan ini agar kemudian betul terang apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Baik. Bang Refli, terakhir besok ini rencananya akan ada pemanggilan dari Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Apakah kira-kira keterangan dari Luhut ini sendiri bisa memperkuat untuk memberikan hukuman atau sanksi sedang tadi kepada Setia Novanto? Bagaimana Anda melihatnya? Apakah? Ya sebenarnya ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Kenapa? Karena begini. Kalau kita misalnya konsentrasi pada rekaman tersebut, kan rekaman tersebut sudah jelas menurut saya ya. Pertama, kejadiannya kan tidak disanggah. Memang benar ada pertemuan itu 3 kali. Lalu kemudian substansi dari rekaman itu kan tidak disanggah. Yang disanggah kan perolehannya dianggap ilegal. Itu sudah cukup sebenarnya untuk mengatakan bahwa ini ada terjadi pelanggaran ya. Dan saya kira konstruksi pelanggaran sedang pun masih masuk akal. Lalu kemudian apa yang diharapkan dari Luhut Panjaitan misalnya? Apakah mengatakan bahwa ya memang selama ini misalnya Pak Setia Novanto sering menghubungi saya dan lain sebagainya? Saya merasa kok tidak. Dia akan lebih pada membela dirinya bahwa dia nothing to do dengan urusan-urusan seperti itu. Kalau itu jadinya, maka tidak ada gunanya memeriksa Pak Luhut. Baik. Terima kasih Bang Refli Harun atas kehadiran di Metro hari ini, dan pemirsa kami masih akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetap bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Bang Refli.